The Big Three. Siapa yang gak tahu mereka? 3 anime paling ikonik, populer dan berpengaruh sepanjang masa. Naruto, One Piece, dan Bleach. Kalau kalian suka anime atau manga, gue yakin julukan ini udah gak asing buat kalian. Tapi kenapa ketiga series ini disebut The Big Three? Gue rasa masih banyak orang yang belum paham sampai sekarang. Karena masih banyak orang yang gak terima atau pengen banget nge-replace salah satu member The Big Three dengan anime yang mereka anggap lebih pantas katanya. Ada yang mau diganti Demon Slayer lah, Attack on Titan lah, Hunter x Hunter lah, bahkan Tokyo Revengers anjing. Gue ngerti itu anime favorit kalian. Gue juga akui kalau ketiga anime ini emang bagus banget. Tapi sebagus apapun animenya, bukan berarti mereka bisa jadi bagian dari The Big Three. Karena The Big Three ini bukan sebuah julukan yang asalnya dari opini, terus disetujui oleh semua orang. Bukan. Bukan juga istilah yang ditujukan untuk 3 shonen terbaik yang pernah ada. Bukan. Karena kalau kayak gitu, pasti semua orang bakal punya The Big Three-nya masing-masing kan. Istilah The Big Three ini dikhususkan buat One Piece, Naruto, dan Bleach itu karena sebuah alasan. Nggak akan ada yang namanya calon The Big Three atau The New Big Three Shonen, itu nggak akan ada. Kenapa? Oke, gue jelasin dulu deh, apa itu The Big Three. Singkatnya, The Big Three adalah sebuah istilah yang ditujukan khusus untuk 3 series paling populer dengan penjualan manga terbanyak di era 2000-an. Selain itu, mereka lah yang berhasil mengenalkan majalah Shonen Jump ke luar negeri, membawa popularitas anime manga ke seluruh dunia, dan menjadi awal mula kenapa anime bisa sepopuler sekarang. Mereka benar-benar menghasilkan pengaruh budaya yang besar, bukan cuma dalam industri, tapi seluruh dunia. Itulah kenapa One Piece, Naruto, dan Bleach disebut The Big Three. Yang gue sebut cuma Naruto ya, nggak ada, Boruto nggak ada. Ngelihat kesuksesan itu, nggak heran kenapa anime generasi baru banyak yang ngambil inspirasi dari ketiga anime ini. Ya karena formulanya berhasil. Formula elemen shonen yang diwariskan dari Dragon Ball ternyata benar-benar disukai banyak orang. Oh, kalau gitu kenapa Dragon Ball nggak masuk The Big Three? Ya karena Dragon Ball lahir jauh sebelum istilah The Big Three shonen itu ada. Justru Dragon Ball lah yang jadi pionir dan inspirasi bagi karya-karya setelahnya. Kalau nggak ada Dragon Ball, mungkin nggak akan ada The Big Three. Itulah alasan kenapa orang-orang menyebutnya the father of modern shonen sampai sekarang. Ya, sejarah singkatnya kurang lebih kayak gitulah. Tapi dari yang gue jelasin tadi, harusnya sih kalian juga udah dapet jawaban. Kenapa anime generasi baru kayak Demon Slayer atau Attack on Titan itu nggak bisa masuk The Big Three. Padahal pencapaiannya luar biasa fantastis. Ya, karena mereka lahir di era sekarang, saat popularitas Shonen Jump udah mendunia. Mereka udah kayak dapat privilege gitu atas kepopuleran itu. Beda dengan ketiga anime ini, mereka lahir di era dimana anime belum populer sama sekali di luar Jepang. Sosial media juga belum sehebat sekarang. Tapi justru mereka lah yang berhasil ngebawa pasar anime manga ke seluruh dunia. Bahkan sampai rajin tayang di TV nasional. Dan nonton anime di masa-masa itu emang indah banget sih. Jadi intinya, stoplah berusaha buat nge-replace salah satu member The Big Three karena kalian anggap overrated lah atau nggak pantas lah. Khususnya Bleach sih. Bleach nggak sejelek itu anjir. Apalagi kalau kalian nonton Thousand Year Blood War. Wah gila, itu keren banget. Ya gue yakin suatu hari nanti pasti akan ada anime atau manga yang jauh lebih bagus dan jauh lebih populer dari The Big Three. Tapi sampai kapanpun, anggota The Big Three nggak akan tergantikan. Jadi mending kalian cari julukan lain aja kayak The New Gen 3, The Big Three Seinen, atau The Dark Trio. Itu juga keren kok. Gini, gampangnya kalau gue analogikan, The Big Three itu mungkin kayak 3 sanin legendaris. Jiraiya, Orochimaru, Tsunade. Mereka adalah 3 ninja yang kuat banget, berasal dari Konoha, dari generasi yang sama, yang mendapatkan gelar Sanin setelah Perang Dunia Shinobi kedua. Nah, meskipun suatu hari ada yang lebih kuat dari mereka, 3 Sanin legendaris ya cuma ketiga orang ini. Bahkan meskipun Naruto, Sasuke, Sakura belajar dari 3 Sanin ini dan menjadi lebih kuat dari mereka, itu nggak ngebuat Naruto, Sasuke, dan Sakura menjadi Sanin. Karena mau sampai kapanpun, 3 Sanin legendaris ya cuma 3 orang ini. Sama halnya kayak The Big Three, mereka dapat julukan itu karena pencapaian, popularitas, dan pengaruh budaya yang mereka hasilkan di masa lalu. Ada historinya. Jadi walaupun banyak anime generasi baru yang ngambil inspirasi dari The Big Three, dan pasti akan ada yang jauh lebih bagus dan jauh lebih populer di masa depan, tapi bukan berarti mereka bisa menggantikan The Big Three. Karena sampai kapanpun, The Big Three Shonen adalah Naruto, One Piece, dan Bleach.